Pernahkah kita bertanya, mengapa ada orang yang hidupnya berubah hanya dalam 1 bulan Ramadan? Doa yang mustahil tiba-tiba dikabulkan. Masalah yang terasa berat, tiba-tiba Allah bukakan jalan. Tahukah kamu, ada 3 doa di bulan Ramadan yang disebut dalam hadis hampir tidak pernah ditolak oleh Allah. Namun sayangnya, banyak orang berpuasa setiap tahun, tetapi tidak pernah memanfaatkan momen doa ini. Di video ini kita akan membahas 3 doa yang sangat mustajab di bulan Ramadan yang bisa mengubah hidup, menghapus dosa, dan membuka pintu rezeki. Tapi sebelum kita mulai, dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like video ini, share kepada keluarga dan sahabat, dan tuliskan di kolom komentar, Bismillah, Ramadan penuh berkah. Semoga setiap kebaikan yang kita sebarkan menjadi amal jariah yang terus mengalir. Di bulan suci Ramadan, ada beberapa waktu dan keadaan di mana doa sangat mustajab, sangat berpeluang dikabulkan. Berdasarkan hadis Nabi SAW, berikut 3 doa atau waktu berdoa yang paling kuat disebutkan dalam hadis. Pertama, doa orang yang berpuasa. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, tahukah kita bahwa ada doa yang hampir tidak pernah ditolak oleh Allah? Doa yang memiliki keistimewaan besar di sisinya. Rasulullah SAW pernah bersabda, 3 doa yang tidak akan ditolak. Doa orang tua untuk anaknya, doa orang yang berpuasa, dan doa musafir. Hadis ini memberikan kabar yang sangat menggembirakan bagi kita semua, terutama bagi kita yang sedang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Karena itu berarti, selama kita berpuasa, pintu doa terbuka sangat lebar. Allah memberikan kesempatan besar bagi hambanya untuk memohon apapun yang baik. Saudara-saudaraku, puasa bukan hanya menahan lapar dan haus. Puasa adalah ibadah yang membuat hati menjadi lebih lembut, lebih dekat kepada Allah, dan lebih mudah untuk khusyuk dalam berdoa. Ketika perut kosong, ketika kita menahan diri dari hawa nafsu, ketika kita bersabar sepanjang hari, saat itulah hati kita berada dalam keadaan yang sangat tulus. Dan di saat itulah, doa kita memiliki kedudukan yang sangat istimewa di sisi Allah. Bayangkan, sejak terbit fajar hingga terbenam matahari, kita menahan lapar, haus, dan berbagai godaan. Setiap detik dari kesabaran itu dicatat sebagai ibadah. Lalu ketika kita mengangkat tangan dan berdoa kepada Allah, doa itu datang dari hati yang sedang berjuang karena Allah. Itulah sebabnya, doa orang yang berpuasa memiliki peluang besar untuk dikabulkan. Saudara-saudaraku, ada banyak doa yang bisa kita panjatkan ketika berpuasa, terutama di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Yang pertama, kita bisa memohon ampunan dosa kepada Allah. Karena sesungguhnya setiap manusia pasti memiliki kesalahan. Tidak ada di antara kita yang benar-benar bersih dari dosa. Maka saat berpuasa, mintalah kepada Allah dengan penuh kerendahan hati. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku, dosa kedua orang tuaku, dan dosa seluruh kaum muslimin. Bisa jadi satu doa yang tulus di bulan Ramadan menjadi sebab Allah menghapus dosa-dosa kita yang begitu banyak. Yang kedua, kita bisa memohon rizki yang halal dan berkah. Rizki bukan hanya soal banyak atau sedikit, tetapi tentang keberkahan. Ada orang yang hartanya banyak, tetapi hidupnya tidak tenang. Ada pula orang yang hartanya sederhana, tetapi hidupnya penuh ketenangan dan kebahagiaan. Karena itu berdoalah, Ya Allah, berikanlah aku rizki yang halal, yang cukup, dan yang penuh keberkahan. Doa ini sangat penting karena rizki yang halal akan membawa kebaikan dalam hidup kita dan keluarga kita. Yang ketiga, kita bisa memohon kesehatan dan keberkahan hidup. Kesehatan adalah nikmat yang seringkali baru kita sadari ketika kita sakit. Padahal dengan tubuh yang sehat, kita bisa beribadah, bekerja, dan melakukan banyak kebaikan. Mintalah kepada Allah, Ya Allah, berikanlah aku kesehatan, umur yang berkah, dan kehidupan yang Engkau ridhoi. Saudara-saudaraku, salah satu waktu terbaik untuk berdoa ketika berpuasa adalah menjelang berbuka.
Saat itu tubuh kita berada di puncak kesabaran setelah menahan lapar dan haus sepanjang hari. Dan banyak ulama mengatakan bahwa doa di saat itu sangat mustajab. Jadi jangan hanya sibuk menunggu makanan di meja berbuka. Cobalah luangkan beberapa menit, angkat tangan, dan berdoalah kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Mungkin doa itulah yang akan mengubah hidup kita. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, jangan sia-siakan kesempatan emas di bulan Ramadan ini, karena belum tentu kita dipertemukan lagi dengan Ramadan tahun depan. Perbanyak doa, perbanyak istighfar, perbanyak memohon kepada Allah. Karena Allah adalah zat yang maha mendengar dan Dia sangat mencintai hamba yang berdoa kepadanya. Kedua, doa saat berbuka puasa. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, di setiap bulan Ramadan, ada momen yang begitu istimewa dan penuh berkah, yaitu saat berbuka puasa. Tahukah kita bahwa waktu menjelang dan saat berbuka adalah salah satu waktu yang paling mustajab untuk berdoa? Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya bagi orang yang berpuasa ketika berbuka ada doa yang tidak ditolak." Hadis riwayat Ibnu Majah. Subhanallah, bayangkan betapa mulianya momen berbuka puasa. Setelah seharian menahan lapar dan haus, Allah memberikan kesempatan bagi kita untuk mengangkat tangan dan memohon langsung kepadanya. Doa pada saat ini memiliki peluang besar untuk dikabulkan, lebih dari waktu-waktu biasa. Saudara-saudaraku, doa yang diajarkan Rasulullah SAW untuk dibaca saat berbuka sangat sederhana, tetapi syarat makna. Doa itu adalah, Allahumma inni laka sumtu, wa bika amantu, wa ala rizkika aftortu. Artinya, Ya Allah, karenamu aku berpuasa, kepadamu aku beriman, dan dengan rizkimu aku berbuka. Lihatlah betapa lengkapnya doa ini. Pertama, kita menegaskan bahwa puasa kita dilakukan semata-mata karena Allah, bukan untuk dipuji orang lain, bukan untuk mendapat perhatian, tapi semata-mata untuk mengharap ridhonya. Kedua, kita menegaskan iman kita kepada Allah. Dengan mengucapkan doa ini, kita memperbaharui janji kita kepada Allah bahwa kita beriman, percaya, dan berserah diri kepadanya. Ketiga, kita menyadari bahwa segala yang ada di hadapan kita, makanan yang kita nikmati untuk berbuka, adalah rizki dari Allah. Dan dengan itu, kita berbuka dengan rasa syukur yang tulus. Saudara-saudaraku, cobalah rasakan setiap kata saat membaca doa ini. Bayangkan perut yang lapar, dahaga yang mengering, dan sabar yang kita tahan sepanjang hari. Semua itu menjadi momen emas untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jangan hanya sekedar membaca doa ini dengan bibir, tetapi rasakan di hati. Pahami maknanya, syukuri nikmatnya, dan mohonlah dengan sungguh-sungguh ampunan, rizki yang halal dan berkah, kesehatan, serta kemudahan dalam setiap urusan hidup. Selain itu, waktu menjelang berbuka juga menjadi waktu yang sangat tepat untuk mendoakan keluarga, orang tua, dan saudara-saudara kita. Karena doa yang lahir dari hati yang ikhlas saat berpuasa adalah doa yang sangat dicintai Allah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, mari kita jadikan setiap detik menjelang berbuka sebagai kesempatan untuk berdoa, bersyukur, dan memperkuat iman. Karena siapa tahu, doa yang kita panjatkan saat itu menjadi sebab terwujudnya kebahagiaan, kesuksesan, dan rahmat Allah dalam hidup kita. Subhanallah, sungguh besar karunia Allah bagi hambanya yang berpuasa. Jangan sia-siakan momen mustajab ini. Angkat tanganmu, ucapkan doa dengan sepenuh hati, dan rasakan keberkahan yang mengalir darinya. Ketiga, doa di malam Lailatul Qadar. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, di bulan Ramadan ada satu malam yang begitu istimewa, penuh kemuliaan dan syarat dengan keberkahan. Malam itu dikenal dengan Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Bayangkan, satu malam yang ibadahnya setara dengan ibadah selama 1000 bulan. Subhanallah, ini adalah kesempatan yang tidak boleh kita sia-siakan. Saudara-saudaraku, Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW, pernah bertanya kepada beliau, "Jika aku menjumpai Lailatul Qadar,
doa apa yang harus aku baca? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan sebuah doa yang sangat sederhana, tetapi memiliki makna yang begitu dalam. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Artinya, ya Allah, Engkau Maha Pemaaf dan menyukai memaafkan, maka maafkanlah aku. Saudara-saudaraku, perhatikan betapa indah dan dalam makna doa ini. Di malam yang penuh ampunan ini, kita memohon kepada Allah yang Maha Pemaaf untuk menghapus segala kesalahan dan dosa kita. Bukan hanya sekedar memohon ampunan, tetapi juga menegaskan bahwa kita menyadari kesalahan kita dan ingin kembali suci di hadapannya. Lailatul Qadar bukan hanya tentang sholat malam, bukan hanya tentang membaca Al-Quran, tetapi tentang mendekatkan diri kepada Allah dengan hati yang tulus dan doa yang ikhlas. Doa ini mengajarkan kita untuk meminta ampunan dengan rendah hati, menyadari bahwa hanya Allah yang mampu membersihkan hati kita dari noda dosa. Saudara-saudaraku, jangan lupa, meskipun kita tidak tahu pasti kapan Lailatul Qadar jatuh, Allah telah memberi petunjuk bahwa malam itu berada di 10 malam terakhir Ramadan, khususnya malam ganjil. Itulah kesempatan emas untuk memperbanyak ibadah, sholat malam, dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Bayangkan, satu malam bisa menghapus dosa-dosa kita selama bertahun-tahun. Sungguh, rahmat Allah begitu luas dan kasih-Nya begitu dekat bagi hamba yang kembali dengan hati yang bersih. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, mari kita sambut setiap malam di 10 hari terakhir Ramadan dengan penuh kesungguhan. Angkat tangan kita, ucapkan doa ini dari hati dan mohon ampunan Allah dengan sepenuh jiwa. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf dan menyukai memaafkan, maka maafkanlah aku. Subhanallah. Jika kita menghayati doa ini dengan sepenuh hati, malam itu akan menjadi malam yang tak terlupakan. Malam di mana rahmat dan ampunan Allah turun melimpah untuk kita. Jangan sia-siakan kesempatan Lailatul Qadar. Perbanyak doa, perbanyak amal, dan biarkan malam yang agung ini menjadi momentum perubahan hidup kita menuju kebaikan dan keridhaan Allah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, dari 3 doa yang telah kita bahas, kita belajar satu hal yang sangat penting, bahwa di bulan Ramadan, Allah membuka pintu doa dengan sangat luas bagi hambanya. Doa orang yang berpuasa memiliki kedudukan yang istimewa di sisi Allah. Doa saat berbuka puasa adalah waktu yang sangat mustajab, dan doa di malam Lailatul Qadar adalah kesempatan luar biasa yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Semua ini menunjukkan betapa besar kasih sayang Allah kepada kita. Ramadan bukan hanya tentang menahan lapar dan haus, tetapi juga tentang memperbanyak doa, memperbaiki diri, dan mendekatkan hati kepada Allah. Maka, jangan sia-siakan bulan yang penuh berkah ini. Perbanyaklah berdoa ketika berpuasa. Jangan lupa berdoa saat menjelang berbuka, dan hidupkan malam-malam terakhir Ramadan dengan doa dan ibadah. Berharap kita dipertemukan dengan Lailatul Qadar. Karena bisa jadi, satu doa yang tulus di bulan Ramadan menjadi sebab Allah mengubah hidup kita, menghapus dosa-dosa kita, dan membuka pintu keberkahan yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Semoga Allah menerima puasa kita, mengabulkan doa-doa kita, dan mempertemukan kita dengan malam Lailatul Qadar. Amin.